Ya, selamat siang, saudara. Kelihatannya Ken udah lebih fasih di dalam evolusi. Kita tanya sama Ken aja ya. Ya, saudara, hari ini kita ingin membahas satu topik yang tidak mudah begitu ya, the battle for the beginning. Saya bukannya sedang menabuh genderang perang begitu ya, karena temanya belum apa-apa sudah the battle begitu. Tapi memang ini satu hal yang penting untuk kita pelajari, kita renungkan. Karena kalau nggak ada kejadian pasal 1, tentu nggak ada Pentatuk begitu ya. Kalau nggak ada kejadian pasal 1 dan 2, tentu juga nggak ada bangsa Israel dan tentu juga tidak ada umat manusia begitu. Tidak ada kehidupan begitu ya. Jadi kita perlu melihat asal mula segala sesuatu seperti apa, terutama dari apa yang Alkitab katakan. Saya akan share screen. Ya, saudara, ini ada QR code yang saudara bisa scan. Kalau saudara ingin ajukan pertanyaan, saudara bisa mengakses link ini. Silakan saudara catat atau saudara scan untuk saudara bisa ajukan pertanyaan. Jadi mungkin ada di antara saudara yang dari awal sudah ada pertanyaan terkait isu-isu seperti ini. Ya, saudara bicara soal the battle for beginning. Jadi antara sains dan agama atau khususnya kekristenan bicara mengenai asal mula segala sesuatu. Nah, saudara, saya ingin ajak kita melihat, seringkali orang melihat perdebatannya itu antara penciptaan dengan evolusi, begitu. Waktu saya SMA, saya juga bergumul dengan pertanyaan ini, begitu ya. Di gereja kita diajarkan bahwa kita ada, ya, karena diciptakan oleh Allah. Tetapi waktu kita belajar biologi, kita melihat manusia itu ya berasal dari kera, ya, dari proses evolusi, dari makhluk yang lebih sederhana, mungkin dari makhluk bersel satu sampai dia berubah jadi ikan, jadi burung, jadi reptil, lalu jadi makhluk yang bisa di darat, ya, jadi kera dan jadi manusia dan seterusnya begitu. Jadi saudara, apakah seperti itu? Dan kita kadang-kadang jadi bingung begitu ya. Yang mana yang benar? Apakah kita diciptakan ataukah karena kita proses evolusi? Dan kesannya dua hal ini yang dipertentangkan begitu. Saya juga pernah mendengar seorang siswa bertanya sama gurunya mengenai hal ini dan gurunya menjawab seperti ini, saudara. Ya, saudara, gurunya menjawab begini sama murid itu, kamu pelajari aja begitu ya. Kamu pelajari aja, tetapi tidak mesti kamu yakini kebenarannya begitu. Ya, jadi sepertinya dikatakan seperti itu. Kamu belajar aja, tapi kamu nggak perlu meyakini kebenarannya, dan itu membingungkan, saudara ya. Jadi kita perlu belajar yang mana begitu. Kalau kita nggak meyakini evolusi sebagai kebenaran, untuk apa kita pelajari begitu kan ya? Dan itu yang membuat saya bergumul juga waktu saya SMA itu. Buat apa saya belajar evolusi kalau ini bukan kebenaran dan tidak sesuai dengan apa kata Alkitab? Nah, saudara, di sini yang seringkali jadi pertentangan begitu ya. Di satu sisi sains mengatakan ya segala sesuatu dimulai dari Big Bang, ya satu ledakan besar, dan kehidupan dimulai dari evolusi zat-zat yang seperti asam amino begitu ya, lalu tiba-tiba bisa muncul makhluk bersel satu dan muncul kehidupan, dan umur bumi begitu tua, miliaran tahun, dan segala sesuatu terjadi karena hukum alam. Tetapi kita melihat ya kekristenan mengatakan segala sesuatu diciptakan ya, dan manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Penciptaan terjadi selama 6 hari kali 24 jam, dan itu semua adalah mujizat ya, sebuah karya supranatural dari Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan begitu singkat, 6 hari kali 24 jam. Dan kita mungkin jadi bingung begitu kan. Lalu mana yang benar? Apakah nggak bisa ada satu jalan keluar begitu? Kesannya sains dan agama ya, atau sains dan kekristenan itu terus bertentangan, saudara. Nah, bicara soal konflik antara sains dengan agama atau sains dengan kekristenan, ini sudah dimulai lama. Ini ada dua buku yang
menandakan ya awal terjadinya seperti ada konflik antara sains dengan agama. Buku dari John William Draper dan Andrew White begitu. Ini dari pihak yang sekuler ya, yang umum ada buku seperti ini. Lalu dari kekristenan juga ada buku dari Dr. Henry Morris, ya pendukung Young Earth atau Bumi Muda. Dia ada tulis satu buku The Long War Against God. Ya, dia juga mengindikasikan bahwa sains itu seperti melawan kekristenan. Ya, sains itu seperti melawan Tuhan. Dan ini buku sudah lama ditulis oleh almarhum Dr. Henry Morris. Jadi kesannya ada konflik. Apakah betul ya antara sains dengan kekristenan itu ada konflik, saudara? Nah, di sisi lain ada seorang ilmuwan, ya ilmuwan yang non-Kristen, ya Stephen Gould, seorang paleontologis yang ahli ilmu purbakala, ya seperti arkeologi begitu. Dia mengusulkan udah independen aja daripada ribut-ribut konflik, masing-masing sendiri-sendiri aja ya. NOMA istilahnya, non-overlapping magisteria, antara sains dengan agama itu terpisah karena berbeda ranahnya. Sains itu lebih kepada masalah data ya, bicara data-data faktual, empiris yang bisa dilihat, diselidiki menurut indera, panca indera begitu. Lalu agama bicara soal sesuatu yang abstrak, ya nilai-nilai, keyakinan dan metafisik, sesuatu yang melampaui hal-hal yang bisa dilihat. Sehingga ada yang mengatakan udah independen aja, pisah aja begitu ya, masing-masing mengurus area bidangnya masing-masing begitu. Lalu kalau ini yang betul ya kita cukup sampai di sini, kita selesai, nggak usah lanjut begitu kan saudara ya. Lalu bagaimana? Apakah ada jalan keluarnya saudara? Nah, saya ingin aja kita melihat satu orang tokoh bernama Francis Bacon, seorang pengacara ya, seorang filsuf juga, dan orang yang boleh dikatakan sebagai bapak dari sains begitu kan ya. Dia yang memunculkan metode ilmiah. Ya bagaimana seseorang melakukan penyelidikan ilmiah itu langkah-langkah seperti apa, itu yang diusulkan oleh Francis Bacon. Nah, Francis Bacon sebenarnya seorang Kristen ya, seorang yang percaya Tuhan, dan dia mengatakan knowledge begitu kan, segala pengetahuan itu adalah semacam gudang yang kaya ya untuk kemuliaan Sang Pencipta begitu. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat sebetulnya para ilmuwan pada awal-awal zaman modern itu, ada Michael Faraday, Robert Boyle begitu ya. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Mereka adalah seorang anak Tuhan. Selain mereka ilmuwan, mereka juga adalah misalnya majelis di gereja begitu, orang yang pelayanan di gereja. Nah, seringkali kita nggak tahu latar belakang itu. Kita taunya Faraday yang menciptakan elektromagnet, ya, motor dan sebagainya. Kita taunya misalnya saintis ini menciptakan apa, rumus-rumusnya ini. Tapi dalam pelajaran fisika kan kita nggak pernah diajarkan latar belakangnya bahwa mereka sebetulnya adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gitu, orang-orang yang bahkan melayani Tuhan. Nah, Francis Bacon mengatakan ya satu kalimat ini, pada kenyataannya Allah telah menulis 2 buku, bukan hanya 1. Dan kita semua sudah familiar dengan buku yang pertama, yaitu Alkitab, ya, atau kitab suci. Tetapi dia juga telah menulis buku yang kedua, atau disebut ciptaan, dunia ciptaan ini. Jadi ini kita bisa katakan pandangan mengenai 2 buku. Dan di tahun yang kurang lebih sama seperti tadi Francis Bacon hidup, ya, ada pengakuan iman dari gereja Belanda yang juga mengatakan seperti itu, saudara. Kita mengenal Tuhan melalui 2 sarana. Pertama melalui penciptaan, pemeliharaan, dan pemerintahan Allah di atas seluruh alam semesta. Sebab di depan mata kita alam itu bagaikan buku yang indah, yang di dalamnya kita bisa melihat segala ciptaan Allah besar dan kecil, menjadi seperti huruf-huruf yang menyatakan kepada kita apa yang tidak tampak dari Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Nah, saudara, ini yang dikatakan oleh pengakuan iman Belanda atau Belgic Confession ini, saudara. Dan kalau kita mundur lagi, ya, Agustinus Bapak Gereja juga mengatakan hal yang senada. Ya, dalam hikmat-Mu, Tuhan, ya, Engkau yang adalah Tuhan kami, itu berbicara kepada kami tentang hal-hal ini dalam buku-Mu, buku yang lain selain Alkitab, yaitu Cakrawala atau alam semesta yang Kau buat. Dan kalau kita mundur lagi, itu semua sebetulnya bersumber dari Alkitab sendiri. Ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Roma,
Sebab apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dan kalau kita mundur lagi dalam perjanjian lama, Daud, ya, pemazmur itu juga mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itulah buku yang pertama, ya, atau wahyu umum. Dan yang kedua, kalau kita lihat lagi di pasal yang sama ayat 7, Daud juga mengatakan Taurat Tuhan atau firman Tuhan, wahyu khusus itu, ya, sempurna menyegarkan jiwa, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi saudara bisa melihat di sini Alkitab sendiri yang mengajarkan ada dua wahyu, ya, atau dua buku begitu yang bersumber dari Allah. Ya, Allah memberikan wahyu yang sama, ya, wahyu umum dan wahyu khusus dari Allah yang sama yang memberikan dua macam wahyu itu. Wahyu umum itu di dalam alam semesta ini dengan hukum-hukum alamnya, dan wahyu khusus adalah Alkitab yang kita pegang di tangan kita, firman Allah. Nah, dua wahyu ini masing-masing punya tujuannya sendiri. Wahyu umum lebih kepada menyatakan kebesaran, ya, kemahakuasaan Allah di dalam alam semesta. Kalau wahyu khusus lebih bicara kepada karya keselamatan Allah. Bagaimana Allah punya rencana, ya, bagi umat manusia menyatakan kasih dan keselamatannya, memimpin jalannya sejarah kepada satu tujuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi seperti ada dua buku ini, ya, wahyu khusus Alkitab ketika ditafsirkan dibicara jadinya adalah teologi. Kita bisa memahami realita-realita rohani, lalu wahyu umum ketika ditafsirkan jadi sains yang tujuannya kita memahami realita-realita secara fisik. Nah, saudara, di mana masalahnya begitu kan ya? Kalau ini bersumber dari Allah yang sama, memberikan wahyu yang sama, kenapa kita harus pertentangkan antara apa yang Alkitab katakan dengan apa yang alam semesta ini katakan? Mestinya kan sama begitu. Nah, saudara, masalahnya bukan di wahyunya ini, saudara. Ya, wahyunya ini tidak salah begitu, tetapi penafsirannya ini, saudara. Kita sebagai manusia ketika kita menafsir ini yang menjadi sumber masalah. Dua-duanya adalah wahyu Allah yang sama yang menyatakan kebenaran tentang siapa Allah dan karyanya menurut caranya masing-masing. Nah, yang jadi masalah adalah penafsirannya. Di satu sisi sains, ya, sebagai upaya untuk menafsirkan wahyu umum atau alam semesta itu bisa salah, saudara. Misalnya dulu ada teori mengenai kehidupan itu bisa muncul dari satu zat, ya, yang anorganik begitu. Organisme bisa muncul dari sesuatu yang anorganik. Misalnya ini ada kuah kaldu begitu kan ya. Saudara, dulu ada penelitian dari Francesco Redi yang untuk membuktikan begitu ya, kehidupan bisa muncul dari sepotong daging begitu. Nah, ini Louis Pasteur ingin membuktikan bahwa itu hal yang salah begitu. Teori itu salah. Tidak mungkin organisme bisa muncul dari sesuatu yang anorganik. Kuah kaldu ini tidak akan bisa menghasilkan organisme begitu ya. Ini dia mencoba memanaskan kuah kaldu ini di semacam satu tabung botol begitu ya, yang lehernya seperti leher bebek ini, lalu dia biarkan, itu tidak muncul apa-apa, tidak ada mikroorganisme yang muncul. Tapi ketika dipatahkan ini lehernya, lalu mulai muncul ada mikroorganisme, mungkin bakteri dan sebagainya muncul di dalam kuah kaldu ini. Pastor ingin mengatakan tidak mungkin ada kehidupan bisa muncul dari sesuatu yang anorganik kalau tidak ada intervensi. Ada satu intervensi dari seseorang begitu kan, dari dia yang mencoba mengintervensi baru bisa muncul kehidupan. Kalau dibiarkan begitu saja tidak mungkin bisa ada kehidupan. Ya, sama seperti ketika teori evolusi mengatakan kehidupan bisa muncul ya dari unsur karbon, hidrogen, oksigen menghasilkan asam amino begitu kan. Itu sesuatu yang tidak mungkin, Saudara. Kehidupan bisa muncul dengan sendirinya tanpa ada campur tangan ya dari satu oknum yang merancang ya, mengatur segala sesuatu sehingga bisa menyatu dan menghasilkan kehidupan. Sains bisa salah begitu.
Tapi di sisi lain menafsir Alkitab juga bisa salah, saudara. Dulu ya pada zaman sebelum Kopernikus, sebelum Galileo, orang-orang umumnya semuanya menganggap bumi lah pusat alam semesta begitu ya. Karena Alkitab ada mengatakan bumi itu tetap begitu kan ya. Tegak begitu, bumi itu tegak selama-lamanya. Jadi mengindikasikan bahwa bumi itu pusat alam semesta. Tapi ternyata seiring perkembangan astronomi, ya, Kopernikus, Galileo, dan astronom yang lain mengatakan matahari lah ya pusat alam semesta. Sehingga kita bisa mengatakan penafsiran terhadap Alkitab itu salah. Bukan Alkitabnya yang salah, tapi menafsir Alkitabnya. Membaca ayat-ayat yang sebetulnya bersifat puitis, begitu kan ya, bukan hurufiah, tetapi dibaca hurufiah sehingga mengindikasikan bumi pusat alam semesta, padahal bukan. Sehingga penafsiran Alkitab terhadap Alkitab itu juga bisa salah, seperti penafsiran terhadap alam semesta atau sains juga bisa salah. Maka saudara, yang jadi permasalahan bukan antara penciptaan maupun evolusi, ya di sini permasalahannya bukan di sini begitu, tetapi lebih kepada ada penafsiran-penafsiran tertentu terhadap alam semesta atau sains ya. Sains itu kan penafsiran terhadap alam semesta maupun penafsiran terhadap Alkitab atau teologi begitu ya, atau ilmu tafsir hermeneutik terhadap Alkitab yang bisa salah begitu. Jadi ini saudara, permasalahannya di sini sebetulnya. Ada pemahaman-pemahaman tertentu dari sains ya terhadap alam semesta ini yang menganggap alam semesta ini sudah ada dengan sendirinya atau naturalisme. Tidak ada campur tangan dari luar ya. Alam semesta seperti sistem yang tertutup. Tidak ada campur tangan dari Allah yang mencipta, yang memelihara. Atau saintisme yang menganggap sainslah segalanya, sainslah penentu kebenaran. Atau evolusionisme yang menganggap kehidupan terjadi karena proses evolusi, dan evolusi adalah segala-galanya. Evolusi menjadi pandangan hidup, menjadi wawasan dunia, atau menjadi agama dari para saintis begitu ya, evolusionisme. Inilah seperti semacam agama yang dianut oleh orang-orang yang naturalis tadi. Satu keyakinan dogmatis ya di dalam pikiran mereka bahwa alam semesta ini tertutup, tidak ada campur tangan yang ilahi, sains segalanya, dan evolusi adalah satu-satunya pandangan hidup. Tapi di sisi lain ada orang Kristen yang juga menganut penafsiran tertentu terhadap Alkitab. Menganggap segala sesuatu dalam Alkitab mesti ditafsirkan secara literal, atau jadinya literalisme. Segala sesuatu harus ditafsirkan secara hurufiah, barulah itu bisa mendukung kesejarahan Alkitab. Atau dogmatisme, menganggap penafsirannya yang paling benar, menganggap teologinya yang paling benar. Nah, ini juga penafsiran tertentu terhadap Alkitab yang kita bisa katakan belum tentu tepat begitu, bahkan tidak tepat begitu kan ya. Nggak mungkin Alkitab semua harus ditafsir literal begitu, karena Alkitab bukan hanya narasi, ada puisi, ada metafora, ada simbol-simbol dan sebagainya. Dan dogmatisme, ya kita tidak bisa mengatakan teologi kita yang paling benar, karena itu cara penafsiran kita. Ya, tentu saja ada keterbatasannya, dan kita perlu belajar baik dari sains maupun dari sesama orang Kristen yang lain, sesama teolog yang lain. Sehingga masalahnya adalah di sini. Kenapa terjadi semacam battle begitu ya, pertentangan antara sains dengan kekristenan begitu. Karena isme-isme yang salah ini. Maka saudara, kita perlu mencari titik temu ya, di manakah titik temunya. Kata Albert Einstein, sains tanpa agama itu lumpuh ya, agama tanpa sains itu buta. Maka kita perlu dialog mencari titik temu. Sains maupun kekristenan perlu sama-sama ya mencari semacam titik temu tadi ya, ada hal yang beririsan sehingga kita bisa berdialog, bisa saling melengkapi. Memang nggak semua ya, ada area-area dalam sains maupun area-area dalam kekristenan yang berbeda begitu kan ya, karena memang satu menyelidiki hal-hal yang sifatnya fisik begitu, hal-hal yang empiris, yang satu hal-hal yang rohani, tapi tetap bisa ada titik temu. Dan ini contohnya Francis Collins ya, seorang ilmuwan pakar genetika ya, yang mengatakan hal ini. Allah di dalam Alkitab itu juga Allah di dalam genom atau gen-gen begitu ya.
Allah dapat ditemui di katedral maupun juga di dalam laboratorium. Ini seorang Kristen yang cinta Tuhan, ya, tapi dia juga seorang ilmuwan. Dan dia menulis satu buku, ya, The Language of God, buku yang terkenal, bagaimana seorang ilmuwan bisa tetap menyatakan keyakinan imannya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara, kita lihat bisa harmonis begitu, bisa ada komplement dan dialog. Dan sekarang kita mau melihat, ya, ketika tadi kita sudah melihat ada komplement, ya, bagaimana kita memahami Kejadian 1 dan 2, ya. Saudara bicara soal Alkitab, ya, bagaimana kita menafsir Alkitab dengan tepat, ya. Alkitab kita yakini sebagai firman Allah yang benar, ya. Allah menyatakan kebenaran dan tanpa salah. Bicara soal Alkitab itu benar, tidak mesti harus ditafsirkan semua secara literal. Benar itu artinya begini, saudara. Ketika semua fakta diketahui, Alkitab yang ditafsirkan secara tepat sesuai dengan budaya dan sarana komunikasi yang berkembang pada saat penyusunannya. Sesuai dengan pemahaman, ya, budaya dan pemahaman wawasan orang-orang pada zaman ketika Alkitab itu ditulis, pemahaman penulisnya, itulah yang kita sebut penafsiran yang tepat, gitu. Jadi pemahaman kita mengenai kebenaran Alkitab harus juga sesuai dengan cara kita menafsirnya. Menafsirnya bukan literal, begitu. Tidak mesti semuanya jadi literal. Literal atau literer, begitu kan? Saya kasih dua istilah ini, saudara. Literal itu tidak tepat. Literer yang tepat, saudara. Jadi Alkitab tidak bisa ditafsir semua secara literal, secara hurufiah, ya, secara denotatif, begitu ya. Karena bisa saja secara konotatif, bisa saja ada metafora, ada simbol, begitu. Dan itu tidak berarti kalau tidak literal itu tidak historis. Ini yang penting, saudara. Alkitab itu historis, tentu. Ya, sebuah fakta historis pernah terjadi. Misal penciptaan itu pernah terjadi. Ya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Itu fakta historis. Dan itu tidak mesti literal, saudara. Ya, jadi literal itu tidak menjadi satu-satunya acuan, ya, satu-satunya penafsiran yang bisa menjamin bahwa Alkitab itu historis. Bukan. Ketika bicara Alkitab itu historis, artinya kita menafsir secara literer. Ya, literer itu artinya sesuai dengan pemahaman sastra zaman itu, pemahaman penulis ketika dia menuliskannya, ya, itu yang artinya historis dan literer, begitu. Artinya di dalam Alkitab itu ada unsur-unsur yang faktual yang benar-benar terjadi, tapi sudah bercampur dengan teologi, ya, pemahaman teologis dari si penulis, dari Musa atau dari para nabi, ya, dan ada unsur budaya yang dipahami orang zaman itu, dan ada pandangan-pandangan dunia orang zaman itu juga. Jadi sudah bercampur antara fakta-fakta dengan unsur-unsur teologis dan budaya. Itu artinya kita mencoba melihat Alkitab sebagai sesuatu karya sastra pada zaman itu, secara literer, bukan literal menurut pengertian kita hari ini. Hurufiah menurut pengertian kita pembaca modern hari ini. Tapi yang tepat adalah menurut apa yang dipahami oleh penulis pada zaman itu. Maka kita melihat sekarang Kejadian pasal 1. Dimulai dengan Allah, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Jadi ini statement yang jelas mau menyatakan bahwa alam semesta ini ada bukan dengan sendirinya. Seperti teori steady state universe, ya, bahwa alam semesta itu kekal dari dulu sudah ada, ya. Tidak, ya, kita menyatakan alam semesta itu ada mulanya, begitu. Dan teori steady state universe itu sudah ditolak, ya, secara ilmiah, secara saintifik juga tidak tepat. Alam semesta ini ada mulanya. Yang kekal itu adalah Allah, ya. Sebelum ada alam semesta, Allah sudah ada. Dia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dia Allah yang berdaulat. Ini yang Alkitab nyatakan pertama kali di kitab pertama, di ayat yang pertama dari Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini sesuai dengan pemahaman mengenai penciptaan dari tidak ada menjadi ada, saudara. Di dalam kekristenan itu ada pemahaman creatio ex nihilo, ya.
Artinya alam semesta ini tadinya tidak ada, lalu dijadikan menjadi ada, begitu. Dan itu yang juga dikatakan sama penulis Ibrani. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, itu cocok dengan pemahaman ini. Kejadian 1 ayat 1 bicara juga penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Dan di ayat 2 ya kita melihat di situ ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu bicara Allah menjaga proses penciptaan itu. Sama seperti pada Ulangan pasal 32 dikatakan Allah seperti burung raja wali yang mengepakkan sayapnya, yang melayang-layang untuk melindungi umat Israel, yang menjaga umat Israel. Lalu juga dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, di situ ada gelap gulita, ada kekacauan, ya menutupi samudra raya. Air itu lambang kekacauan. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong, ada sesuatu yang gelap dan liar. Dan penciptaan di sini mengindikasikan bahwa Allah itu sedang membentuk dan mengisi, saudara. Karena tadi di sini katakan bumi belum berbentuk dan kosong, maka ketika Allah menciptakan artinya Allah membentuk apa yang tadi belum berbentuk dan mengisi apa yang tadinya kosong. Dan kita melihat ada pola yang berulang, saudara. Di situ ada pola yang sama antara hari 1, 2, 3 sampai hari yang ke-6. Dimulai dengan berfirmanlah Allah, jadilah apa atau hendaklah apa. Ini bicara Allah berfirman. Ya. Sebetulnya di sini tidak ada battle, saudara. Kita nggak bilang ada battle. Ya. Allah tidak sulit, ya, effortless. Dengan firman-Nya dia bisa menciptakan segala sesuatu dan itu jadi. Dan jadilah demikian, artinya apa yang Allah firmankan itu pasti terjadi. Ada kemahakuasaan Allah di sini. Lalu Allah menamai, itu bicara Allah berdaulat. Seperti saudara kalau punya barang, saudara kasih nama, ya itu artinya memang milik saudara. Nggak boleh orang lain yang kasih nama, begitu kan? Karena bukan miliknya, tapi milik saudara-saudara yang berhak memberi nama. Allah menamai artinya Allah yang menjadi pemilik segala sesuatu di alam semesta ini, dia berdaulat. Jadilah petang, jadilah pagi, bicara ada satu pola keteraturan. Ya. Itulah hari keberapa. Dan Allah menilai semua yang diciptakannya itu baik. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kejadian penciptaan ini dari hari 1 sampai hari ke-6, apakah kita bisa menafsir secara kronologis? Ya. Kelihatannya tidak. Kalau melihat tadi ada pola yang berulang, begitu ya. Ini bukan menunjukkan sesuatu yang kronologis, tapi sesuatu yang sifatnya paralel begitu. Antara hari 1 sampai 3 dengan hari 4 sampai 6 itu cocok dengan tadi yang dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, maka Allah sekarang memberi bentuk, ya, dan mengisi yang kosong. Hari 1 sampai hari 3 bicara Allah membentuk dengan cara memisahkan terang dengan gelap, memisahkan cakrawala dengan lautan, yang memisahkan daratan dengan lautan. Itu seperti memberi tempat, satu kerangka begitu. Lalu setelah ada tempatnya baru mengisi hari keempat. Ya, mengisi tadi terang dan gelap itu, ya, diisi dengan benda-benda langit. Ada matahari, bulan. Lalu di hari kelima itu untuk mengisi cakrawala dengan mengisi lautan. Itu Allah menciptakan binatang-binatang di udara dan di laut, ya, burung-burung dan ikan-ikan. Lalu hari keenam Allah mengisi daratan dengan hewan-hewan di darat dan juga manusia diciptakan. Jadi saudara, ada pola membentuk dan mengisi. Bukan sesuatu yang kronologis, tetapi sesuatu yang ingin menjawab kekacauan dan kegelapan tadi. Dan kalau kita melihat juga, masyarakat pada zaman itu di timur dekat kuno memahami alam semesta itu bukan seperti kita hari ini, begitu. Sehingga kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita mengenai kosmos, tata surya, ya, planet-planet dengan pemahaman orang zaman itu kita paksakan, tidak bisa. Orang zaman itu memahami kosmos berbeda. Terdiri dari 3 tingkat, begitu ya kalau mau disederhanakan. Paling atas itu adalah surga, tahta Allah. Lalu yang kedua ini bumi, manusia tinggal di sini. Dan paling bawah itu adalah dunia orang mati, begitu. Itu sederhananya 3 tingkatan kosmos. Dan bumi itu dipandangnya sepertinya datar, begitu saudara.
bukan bulat. Ya, di langit ini ada air, ya di bawah juga ada air. Lalu di langit ini ada benda-benda langit, bulan, bintang, matahari, ya. Dan di langit ini ada seperti jendela-jendela, ya ketika air bah terjadi, Allah mencurahkan, ya membuka jendela, mencurahkan air dari langit, begitu. Itu pemahaman kosmos orang zaman itu. Dan ketika orang meninggal turun ke dunia orang mati atau namanya Sheol. Jadi Musa menulis Kejadian 1-2 ini untuk menjelaskan penciptaan kosmos bukan secara saintifik, ya, tapi untuk pemahaman orang zaman itu. Bukan untuk orang modern seperti kita yang sudah memahami ternyata alam semesta nggak seperti ini. Kita akan bilang ini salah, tapi ini memang pemahaman orang zaman itu seperti itu, saudara. Dan Musa menulis penciptaan ini ya dengan pemahaman kosmos yang sesuai dengan orang zaman itu. Maka saudara, apa yang bisa kita lihat ya, kebenaran universal apa yang bisa kita ambil dari kisah penciptaan selama 6 hari yang tidak kronologis itu, begitu ya. Kita bisa melihat tadi pertama kita melihat Allah sebagai pencipta. Ya, ada Allah yang menciptakan, Allah yang berinisiatif menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa, dia yang menjadi pemilik ciptaannya. Lalu kita juga melihat ada penataan yang terstruktur tadi dari hari 1 sampai hari ke-6, ada pola yang terstruktur dengan rapi, ada pola keteraturan, jadilah petang, jadilah pagi, begitu. Dan di antara penataan yang struktur itu juga Allah menciptakan variasi, ada keanekaragaman makhluk hidup. Jadi Allah bukan hanya Allah yang suka dengan struktur, dengan keteraturan, ya, dengan pola, tapi juga Allah yang kreatif, begitu kan? Allah yang senang dengan variasi dan keanekaragaman. Maka kita melihat begitu banyak makhluk hidup di alam semesta ini. Ada berapa banyak spesies? Serangga aja berapa banyak, saudara, jenisnya. Tak terhitung banyaknya. Serangga itu adalah spesies yang paling banyak di alam semesta. Lebih dari mamalia dan lebih dari hewan-hewan yang lain, begitu. Dan itu kita melihat ada di dalam kisah Kejadian 1. Allah yang memberikan struktur, keteraturan, tapi juga Allah yang menciptakan keanekaragaman. Lalu apakah hari itu sama dengan 24 jam? Ya, maka kita akan menafsir hari 1, hari 2, hari 3 itu sama dengan 24 jam waktu kita hari ini. Tentu saya pikir itu perlu dilihat lagi dengan baik-baik ya. Karena penanda waktu matahari, bulan itu baru diciptakan di hari keempat. Itu pertama itu. Jadi nggak mesti hari itu 24 jam. Karena di hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum ada matahari dan bulan yang menandakan waktu. Lalu juga di hari yang ke-7, ini berbeda sendiri, saudara. Hari ke-7 dengan 6 hari yang lain. Hari ke-7 itu terkesan lebih panjang, lebih lama. Bahkan hari ke-7 bisa dikatakan juga sebagai hari perhentian. Ya, hari di dalam Ibrani 4 ayat 3-11 itu bicara soal hari perhentian, di mana umat Allah bisa berelasi dengan Tuhan, ya, hidup di dalam hadirat Tuhan. Jadi lamanya tentu bukan cuma 24 jam ya. Saudara ingin hidup di hadirat Tuhan hanya 24 jam? Tentu tidak kan. Kita ingin hidup seterusnya ya, berselamanya bersama dengan Allah Sang Pencipta kita. Maka saya lebih condong melihat hari ini tidak 24 jam. Tapi ada satu masa yang bisa lebih dari 24 jam begitu ya. Dan bicara mengenai penciptaan manusia, manusia sebagai gambar Allah. Di sini saudara bisa melihat Kejadian 1 ayat 26, ya, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kita adalah representasi Allah di bumi ini. Kita diberi mandat untuk menaklukkan dan memenuhi bumi dengan gambar-gambar Allah lainnya. Ya, dengan menghasilkan keturunan berarti kita menghasilkan gambar Allah yang lain. Dan di pasal 2 lebih spesifik bicara kita diciptakan dari debu dan tanah. Dan kita diberi tugas untuk mengusahakan memelihara bumi ini. Maka dapat disimpulkan gambar Allah itu bicara pertama kita diberi tugas, peran ya, untuk menjadi wakil Allah di bumi ini yang mencerminkan Dia dan memuliakan Dia lewat tugas kita yang mengelola dan melihara bumi ini bagi kesejahteraan manusia dan kemuliaan Allah. Dan untuk tugas itu kita diberi kemampuan, kapasitas secara mental, intelektual,
Secara spiritual kita bisa berelasi dengan Tuhan, secara relasional kita berelasi dengan sesama juga, dan secara moral kita bisa mengetahui apa yang baik dan yang benar begitu. Dan semua kapasitasnya diberikan supaya kita bisa menjalankan peran tugas kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Dan ujungnya hari yang ketujuh ya, kita melihat bahwa Allah ingin sebetulnya bertakhta di dalam ciptaannya sebagai raja ya. Jadi ada yang menafsir penciptaan itu seperti Allah sedang membangun bait sucinya. Alam semesta ini seperti bait suci, di mana Allah mau bertakhta sebagai raja, manusia sebagai wakil Allah. Ya. Di dalam alam semesta ini semua hidup di dalam keharmonisan dengan Allah, di dalam relasi yang baik dengan Allah. Itu yang menjadi tujuan dari semua penciptaan hari 1 sampai hari 6, supaya seluruh ciptaan bisa memasuki hari yang ketujuh. Allah bertakhta dan semua ciptaan menyembah Dia sebagai raja. Itu satu gambaran yang indah. Dan bagaimana dengan kisah penciptaan di sana, saudara, di Mesir, di Mesopotamia, begitu ada kisah penciptaan yang lain, yang kelihatannya mirip begitu ya. Ada Enuma Elis, mungkin ada yang di Mesir dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat, tentu ada kemiripan memang ya, tapi juga ada perbedaan, saudara. Kalau kita melihat kisah penciptaan di Timur Dekat kuno, itu ada unsur politeisme, ada banyak dewa yang saling bersaing, berperang, ya ada battle di situ. Padahal jelas tadi Kejadian 1 nggak ada battle, nggak ada peperangan. Allah satu-satunya raja yang berdaulat, satu-satunya yang berkuasa begitu ya, menciptakan dengan begitu mudahnya tanpa perlu berperang dengan apapun. Nah, tapi kalau di sini alam semesta dibentuk dari peperangan antar dewa. Dewa Marduk misalnya menciptakan alam semesta dari peperangan dengan menyerang Dewi Tiamat yang seperti naga ini begitu. Lalu dari unsur-unsur tubuhnya diciptakanlah langit, bumi, tanah dan sebagainya, itu dari organ-organ tubuh dewa yang kalah dalam peperangan begitu. Dan tujuan penciptaan itu supaya para dewa ini lepas dari pekerjaan. Mereka nggak mau bekerja, mereka cuma mau nyantai-nyantai, mau rebahan begitu ya, mau hidup di dalam hedon begitu kan. Itu tujuan penciptaan di dunia kuno, saudara. Karena dewa-dewa ini malas bekerja dan akhirnya menciptakan manusia sebagai budak untuk melayani para dewa dan untuk mengerjakan bumi ini begitu. Tentu berbeda dari yang Alkitab katakan. Karena Alkitab atau Musa mau menyatakan dalam Kejadian 1 sampai 2 ini saya simpulkan Tuhan adalah satu-satunya pencipta yang berdaulat, yang kekal. Dan Tuhan mencipta dengan cara menata, mengisi ciptaannya yang tadinya kacau, yang menjadi teratur dan diisi dengan berbagai makhluk yang beraneka ragam. Dan pada akhirnya, ya, ketika sudah selesai, di hari ke-7 Tuhan bertakhta sebagai raja di tengah ciptaannya, dan Dia ingin menjalin relasi dengan manusia sebagai puncak ciptaannya. Dan manusia diciptakan sebagai gambar Allah dengan tugas untuk mengelola bumi milik Allah ini, memenuhinya dengan gambar-gambar Allah yang lainnya, supaya manusia bisa mencerminkan dan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita mau lihat secara Alkitab keseluruhan, kalau tadi Kejadian pasal 1, tapi lihat Alkitab secara keseluruhan, sebetulnya penciptaan dan pemeliharaan alam semesta ini adalah karya Allah Tritunggal. Karena sudah lihat di dalam Kolose maupun Ibrani 1 ayat 3, Kristus Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah ya, yang menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kuasa. Dan dalam Mazmur 104 juga dikatakan Roh Kudus ya, melalui Roh Kudus atau melalui Roh Allah ya, Allah itu menciptakan alam semesta dan memperbaharui muka bumi. Jadi Allah Tritunggal bukan cuma berkarya di dalam keselamatan umat manusia ya, menyelamatkan manusia dari dosa, tapi Allah Tritunggal juga berkarya di dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta ini. Itu satu kesatuan. Saudara tidak bisa memisahkan karya keselamatan dari karya penciptaan. Nggak mungkin ada karya keselamatan kalau tidak ada karya penciptaan. Itu satu kesatuan. Dari penciptaan, penebusan, ya, sampai penggenapan segala sesuatu di dalam penciptaan yang baru, itu semua adalah karya Allah Tritunggal.
Dan kita melihat Allah juga bisa memelihara ciptaannya itu melalui hukum alam secara tidak langsung begitu. Ya, kita bisa melihat dalam Kejadian 1-2, di situ ada pola itu. Allah bisa menghasilkan kehidupan di alam semesta ini dengan menumbuhkan, ya, biarlah bumi menumbuhkan berbagai jenis tanaman begitu. Jadi melalui hukum alam, Allah bisa menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Misalnya di Mazmur 148 dikatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ketetapan ini bicara satu hukum begitu. Dan ini konteksnya bicara mengenai langit dan bumi, bicara mengenai ciptaan. Dan di dalam Kejadian pasal 8, ya, ketika air bah sudah selesai begitu ya, ketika Tuhan mengikat perjanjian relasi dengan Nuh dan keluarganya, Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabuh dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bicara satu ketetapan dari Tuhan, ya, bahwa segala musim begitu ya, akan silih berganti ada, itu bicara hukum alam yang tidak akan berhenti. Dan di Yeremia 33, ketika bicara konteks perjanjian baru, ya, Tuhan mengikat perjanjian yang baru dengan umatnya. Tuhan berkata seperti ini, saudara, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud. Jadi sudah lihat, ada hubungan antara perjanjian Allah dengan umatnya, perjanjian keselamatan, ya, dengan perjanjian Allah dengan alam semesta, saudara. Ada hubungannya. Allah melihat perjanjian yang sama. Perjanjian yang sama-sama kuat. Begitu. Jadi Allah mau mengkaitkan, mau mengatakan kepada Israel begitu ya, kamu bisa pegang janjiku begitu. Janji keselamatan bagi umat Israel engkau bisa pegang nih. Karena aku sudah mengikat perjanjian dengan alam semesta. Begitu ya. Alam semesta yang tidak berubah itu loh, hukum-hukum alam tidak berubah, itulah buktinya begitu. Kalau aku adalah Allah yang setia, Allah yang menegakkan perjanjianku, karena aku pernah melakukannya dulu dengan alam semesta ini. Ya, aku yang memelihara, setia, matahari tidak pernah terlambat terbit, begitu kan ya. Bulan tidak pernah terlambat bersinar, semua yang terjadi di alam semesta adalah karya pemeliharaan Allah, dan Allah menjamin itu. Saudara, ini kalau saya rangkum seperti ini, saudara ya. Nanti saudara bisa lihat PPT saya tidak akan singgung lagi. Ini sebagai rangkumannya saja. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan dengan sains, saudara ya? Kita melihat tadi secara Alkitab, penciptaan dari kekacauan kepada keteraturan, begitu ya. Ada variasi, Allah adalah Allah yang berdaulat, begitu. Bagaimana dengan sains? Sains mengatakan alam semesta ini muncul dari satu keberadaan singularitas begitu ya, pada T sama dengan 0. Ya, pada waktu pertama kali waktu dan ruang dan waktu itu diciptakan begitu, itu seperti lubang hitam begitu ya. Dari situ ya, lubang hitam yang rapat dengan segala hukum-hukum alam ada di situ, lalu meledak begitu kan, menghasilkan cahaya yang begitu terang, menyilaukan, melahirkan alam semesta, ruang dan waktu, dan terbentuknya bintang-bintang. Saudara, ini sebetulnya bisa sejalan dengan Kejadian pasal 1 dan 2. Jadi saudara bisa melihat tadi ada semacam kekacauan kan di dalam Alkitab. Tadi pasal Kejadian 1 ayat 1 dikatakan ada kekacauan, ada sesuatu yang belum berbentuk dan kosong, yaitu menggambarkan awal ya, ketika tadi masih gelap semua ya, lubang hitam. Lalu ketika Allah menciptakan terang di hari pertama, itu bicara juga Big Bang, bisa cocok sama Big Bang ya. Ada cahaya yang terang ketika ledakan besar itu terjadi, dan dari situ mulai muncul ada keteraturan dan ada keanekaragaman. Ya, ketika proses bagaimana alam semesta terbentuk dari Big Bang itu mulai muncul ada hukum-hukum elektromagnet, hukum-hukum entropi, ya, hukum gravitasi, lalu mulai muncul keanekaragaman hayati, ya, keanekaragaman makhluk hidup, yaitu semua cocok dengan apa yang Alkitab katakan, ada keteraturan dan ada variasi begitu.
Saya ingin aja kita melihat satu video ini. The universe is everything, from the tiniest particles to the largest galaxies, to the very existence of space, time, and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories, plus creation myths from around the world, have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. What happened next were two major stages of the universe's evolution. Called the radiation and matter eras, they're defined by key events that helped shape the universe. First came the radiation era, named for the dominance of radiation right after the Big Bang. This era is made of smaller stages, called epochs, that occurred within the universe's first tens of thousands of years. The earliest is the Planck epoch. No matter existed in the universe at this time, only energy and the ancestor to the four forces of nature, the superforce. At the end of this stage, however, a key event occurred in which gravity split away from the superforce. Next came the Grand Unification epoch, named for the three remaining unified forces of nature. This epoch ended when one of those forces, called strong or strong nuclear, broke away. Then the inflationary epoch began, during which the universe rapidly expanded. Almost instantly, it grew from the size of an atom to the size of a grapefruit. The universe at this time was piping hot, and it churned with electrons, quarks, and other particles. Then came the electroweak epoch, when the last two forces, electromagnetic and weak, finally split off. During the next stage, the quark epoch, all of the universe's ingredients were present. However, the universe was still too hot and dense for subatomic particles to form. Then, in the Hadron epoch, the universe cooled down enough for quarks to bind together and form protons and neutrons. In the lepton and nuclear epochs, the radiation era's last two stages, the protons and neutrons underwent a significant change. They fused and created nuclei, and in doing so, they created the first chemical element in the universe, helium. The universe's new ability to form elements, the building blocks of matter, cued the matter era. Much as the name suggests, the matter era is defined by the presence and predominance of matter in the universe. It features three epochs that span billions of years, the vast majority of the universe's lifespan, and includes the present day. The first was the atomic epoch. In this stage, the universe's temperature cooled down enough for electrons to attach to nuclei for the first time. Called recombination, this process helped create the universe's second element, hydrogen. This hydrogen, along with helium atoms, dotted the universe with atomic clouds. Within the clouds, small pockets of gas may have had enough gravity to cause atoms to collect. These clusters of atoms, formed during the galactic epoch, became the seedlings of galaxies. Nestled inside those galaxies, stars began to form. And in doing so, they cued the latest and current stage of the universe's development, the stellar epoch. The formation of stars then caused a tremendous ripple effect and helped shape the universe as we know it.
Heat within the stars caused the conversion of helium and hydrogen into almost all the remaining elements in the universe. In turn, those elements became the building blocks for planets, moons. Ya, saudara. Jadi kita melihat di sini Tuhan yang menciptakan semua proses itu, saudara. Walaupun ini video tidak pernah menyebut adanya Tuhan, adanya Allah begitu ya. Tapi kita meyakini Allah yang ada di balik semuanya itu. Alam semesta tidak kekal, ya, ada Allah yang memulai menciptakan, walaupun ya menciptakannya lewat proses yang begitu panjang, bisa miliaran, triliunan, bahkan tahun begitu kan ya. Waktu yang panjang itu melewati Big Bang, membentuk hukum-hukum elektromagnet, hukum nuklir, hukum apa begitu, gravitasi, itu semua kita melihat ada peran Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan semua itu sudah di-tuning begitu, sudah disetel dengan begitu rapi, sepresisi satu helai rambut begitu, saudara. Sehingga kalau hukum elektromagnet atau hukum tadi ya, hukum nuklirnya, hukum gravitasinya itu kelebihan sedikit atau kekurangan sedikit, maka tidak akan terbentuk planet atau tidak akan terbentuk kehidupan begitu. Tapi Tuhan yang sudah menata semuanya dengan begitu cermat, begitu teliti dan presisi, sehingga alam semesta bisa terbentuk, bintang, planet, dan bahkan kehidupan di bumi bisa terbentuk, itu karena campur tangan Tuhan. Maka saudara, ini ada satu buku nih ya, kalau saudara mau belajar lebih lanjut, The Seven Pillars of Creation, bagaimana William Brown, ahli PL ini menyelidiki ada 7 perikop dalam Alkitab selain Kejadian 1 dan 2, ada Mazmur 104, ada Ayub 38, 39, ada Pengkhotbah dan sebagainya, dan dikaitkan dengan sains. Kalau saudara ingin mengetahui lebih lanjut, bisa baca buku ini. Atau buku yang ini juga ada Understanding Scientific Theories of Origin. Ya, ini saudara bisa melihat ada orang-orang yang pakar di bidang kosmologi, geologi, maupun juga teologi yang bicara bersama mengenai asal mula alam semesta ini. Lalu saudara, apa implikasinya buat kita ya? Apa respon kita? Saudara, ketika kita sudah tahu kita ini cuma ciptaan, maka kita mesti kenal diri kita dan tahu diri, saudara. Walaupun kita ciptaan yang mulia, ya, ciptaan yang diciptakan segambar dengan Allah, tapi kita tetap adalah ciptaan yang juga diciptakan dari debu dan tanah. Kita patut tahu diri, ya, dan kita hormat takjub akan kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan kita mau taat menjalankan mandat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini ada mandat pertama untuk manusia, saudara. Sebelum ada mandat yang lain, sebelum ada mandat penginjilan, ya, ada mandat pemuritan, begitu kan ya. Tapi yang paling pertama sebagai manusia, tugas kita adalah menjadi gambar Allah yang mengelola bumi ini, memelihara bumi ini bagi kemuliaan Tuhan. Maka saya pikir ketika kita menjadi orang Kristen, memang betul kita perlu percaya, kita harus percaya Kristus, kita harus menjadi murid Kristus, kita memberitakan Injil, begitu kan ya. Itu memang tugas kita, tanggung jawab kita. Tapi itu semua dalam kerangka yang lebih besar. Kita sebagai manusia, gambar Allah, kita perlu mengelola bumi ini, ya, memeliharanya, mengolahnya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia dan bagi kemuliaan Tuhan. Maka saudara, ini saja kita melihat keanekaragaman hayati ya dari satu website Encyclopedia of Life. Saudara, kadang-kadang kita tuh nggak peduli dengan gini-ginian begitu ya. Mungkin hanya orang yang suka biologi, tapi kita mau melihat betapa menakjubkannya ciptaan Tuhan. Saudara boleh masuk website ini, melihat betapa beraneka ragamnya hewan-hewan ini dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya ada satu makhluk yang namanya Christmas tree worm. Kita mungkin bisa pasang pohon Natal di rumah yang besar, yang megah, di mall kita bisa lihat. Tapi adakah satu pohon Natal yang secantik hewan yang bernama worm ini, ya, yang ada di dasar laut, cacing dasar laut begitu ya, yang namanya Christmas tree. Warnanya begitu indah kayak pohon Natal, ada yang orange, biru, merah. Mungkin besarnya nggak besar begitu ya, kecil. Tapi ini semua menunjukkan kebesaran Tuhan sebetulnya. Makhluk yang kecil ini menunjukkan betapa menakjubkannya Allah pencipta kita. Dan saya harap saudara bisa mulai melihat ya alam semesta ini. Ketika kita melihat alam semesta, kita bisa mengenal Allah.
Karena tadi dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Ketika kadang-kadang dalam hidup kita bisa sepertinya Tuhan jauh begitu ya. Saudara kadang merasa kering gitu ya, apalagi masa pandemi, kita merasa di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, kita merasa kesepian, terkungkung. Tapi ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan, ya, mungkin nggak bisa langsung sekarang ya, karena banyak di rumah, tapi mungkin sudah keluar rumah, melihat langit, ya, melihat matahari, melihat bintang di malam hari, kita akan makin dibawa untuk dekat dengan Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat betapa besarnya keagungan Tuhan, pencipta kita. Saudara, melihat alam, itu bisa menyegarkan jiwa kita. Ya, karena alam ini ciptaan Tuhan. Alam ini ada jejak-jejak Tuhan di dalamnya. Dan sehingga aja kita melihat betapa beraneka ragamnya ciptaan Tuhan dan betapa menakjubkannya. Itu semua adalah karya buatan tangan Tuhan. Kedua, kita juga perlu menjaga bumi ini, saudara ya. Ini masalah plastik misalnya contohnya. Sudahkah kita merawat bumi ini dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan mungkin gerakan reduce, reuse, ya recycle. Mari kita mulai melihat begitu bahwa ini hal yang mungkin karena nggak jadi concern kita, ya kita menggunakan plastik sebanyak-banyaknya. Tapi saudara tahu kan Indonesia itu negara terbesar kedua yang memproduksi sampah plastik, ya, dan itu sudah mengkhawatirkan 4 dari sungai-sungai di Indonesia ini ya sudah menjadi sungai yang paling terpolusi di seluruh dunia. Ini 4 sungai yang paling terpolusi. Ini pun berita udah tahun 2000-an berapa, mungkin sudah 4-5 tahun yang lalu. Dan saudara kalau melihat problemnya besar, saudara. Setiap hari satu orang di Indonesia itu bisa menggunakan 700 piece rata-rata. Oh, setiap tahun ini, saudara. Setiap tahun menggunakan 700 piece plastik. Dan kalau dihitung jumlah beratnya bisa sampai 4.000 ton sampah plastik begitu kan ya, atau plastik yang digunakan di Indonesia setiap hari. Saudara, ini hitungan setiap hari, kalau yang tadi setiap tahun, dan setiap hari ya kalau mau dihitung ya jumlah plastik yang dipakai sama orang Indonesia itu bisa memuat 16 kapal Boeing 747 begitu. Berarti begitu banyak sampah plastik. Dan apakah ini pernah menjadi concern kita, saudara? Ini ada website-website yang mengajak kita untuk mencegah polusi plastik. Dan ini juga sampah makanan. Ya, sudah lihat sampah makanan yang dibuang di seluruh dunia setiap harinya begitu ya. Berapa banyak, saudara. Dan terakhir, saudara mungkin ada yang juga tergerak mau menjadi saintis. Saya mendorong saudara, kalau saudara ingin menjadi ilmuwan, jadilah ilmuwan Kristen yang sungguh-sungguh mewarnai dunia keilmuan, gitu kan, dunia saintifik itu. Saudara menjadi orang Kristen di bidang biologi, fisika, sekarang ada bioteknologi, gitu kan ya, genetika dan sebagainya. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkiprah di dunia ini, yang menunjukkan bahwa ini semua ada bukan dengan sendirinya, begitu ya. Tapi ini semua adalah karya tangan Tuhan Sang Pencipta dan memelihara alam semesta ini. Jadi saudara, ini beberapa hal yang saya pikir menjadi respon kita seharusnya sebagai anak Tuhan ketika kita memahami bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dan Tuhan memberikan mandat kepada kita. Saya serahkan kembali kepada moderator. Wah, thank you banget Pak David untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Ini waktu kita lihat di Google Form, banyak banget yang udah nanya di tengah-tengah, di akhir banyak banget yang udah nanya. Kita thank you banget untuk banyak pertanyaan dan antusiasmenya. Tapi karena keterbatasan waktu kayaknya nggak semua bisa dijawab. Dan kayaknya tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang di awal-awal, di tengah-tengah itu udah kejawab juga dari penjelasan Pak David di akhir-akhir dan di tengah-tengah gitu ya. Oh ya, saya nggak sendiri, saya akan ditemenin sama Ci Fang Fang. Halo guys. Iya. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa lu wakilin, Fang? Ya, karena memang ketika ngelihat banyaknya pertanyaan tadi, ada satu nih yang maksudnya cukup bisa mewakili untuk saya
kita hari ini. Yaitu jadi, apakah sebenarnya ada benang merah antara sains dan Alkitab? Nah, lalu bagaimana dalam hal adanya perbedaan pandangan seperti teori penciptaan dan teori evolusi? Jadi mungkin maksudnya ini pandangan-pandangan yang berbeda baik di dalam kekristenan sendiri atau ada pandangan yang lain tentang teori-teori gitu, Pak. Mungkin Pak David mau menjelaskan sedikit. Iya. Thank you, Pak. Oke, jadi tadi pertama saudara fondasi kita sudah jelas dulu bahwa sains atau tadi teori dua buku itu ya, pandangan dua buku itu yang harus kita pegang. Sebetulnya antara sains dengan teologi itu tidak bertentangan kalau kita memahami sebenarnya dua wahyu itu bersumber dari Allah yang sama yang memberikannya kepada kita. Cuma memang cara kita memahaminya itu yang bisa jadi masalah kan, bagaimana kita memahami alam semesta dan bagaimana memahami Alkitab, ya penafsiran-penafsiran kita yang kadang-kadang bisa jadi bentrok atau timbul perbedaan-perbedaan begitu. Maka saudara, berkaitan dengan bagaimana kekristenan yang menanggapi sains berkaitan dengan asal mula alam semesta ini atau asal mula kehidupan, maka saudara kita melihat, ya tadi saya nggak sempat sampaikan karena terlalu panjang. Ini saudara, ada perbedaan pandangan dalam kekristenan sendiri di dalam menjawab tadi ya asal mula alam semesta ini. Saudara, perlu saudara pahami ya, ini adalah orang-orang Kristen. Ini saudara seiman kita nih saudara. Tapi punya pandangan yang berbeda-beda dan bahkan ada spektrumnya begitu. Kalau saudara melihat di sini ada pandangan dalam kekristenan atau creationism ya, dalam bahasa Inggrisnya creationism ini. Spektrumnya dari yang paling ujung atas ini sampai yang ujung bawah, saudara kelihatan nggak ya? Ya, kalau saya pakai spotlight ini, nah ini saudara ya. Ini di sini dari yang ujung atas sampai ujung bawah. Ini yang young earth ya, yang bumi muda dan bumi tua. Nah, yang bawah ini mewakili bukan Kristen, saudara. Nah, ini kalau saya kasih warna. Nah, ini yang hijau ini pandangan bumi muda bahwa alam semesta itu diciptakan literal tadi. 6 hari 24 jam. Ini pandangan young earth creationism. Yang kedua, ini yang old earth ya, yang menganggap penciptaan itu tidak 6 hari 24 jam, tapi lebih panjang, dan itu cocok dengan sains yang mengatakan tadi kan alam semesta terbentuk miliaran tahun misalnya. Dan di dalam old earth ini nanti ada progresif, ada intelligent design, ada evolutionary creationism. Ya, ada 3 yang berpandangan old earth. Dan yang terakhir yang bawah ini, nah ini yang Kristen ya, saudara, di dalam Kristenan sendiri. Yang bawah ini adalah yang bukan Kristen, ya, yang naturalisme, yang menganggap penciptaan itu tidak ada ya, segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, ya, blind begitu ya, tidak ada Allah yang merancang dan menciptakan. Maka saudara, kalau saya mau memetakan, ya ini saya pakai tabel lebih gampang memetakannya, saudara ya. Ini yang young earth, ya. Ini yang old earth, ada 3, intelligent design, progressive, evolutionary. Yang kanan ini adalah yang bukan Kristen, yang evolutionism. Saudara lihat bagaimana mereka memandangnya. Ini pandangan teisme, ini juga teisme. Ya, tapi metodenya sudah menggunakan metode naturalisme metodologis begitu ya. Methodological naturalism. Ya, jadi menggunakan prinsip-prinsip sains tapi sebagai metode saja. Naturalismenya bukan pemahaman yang metafisik bahwa segala sesuatu tertutup, tidak ada Tuhan gitu ya. Nah, jadi yang paling kanan ini evolutionary creationism ini yang sebetulnya paling dekat dengan evolutionism, tapi tetap ini Kristen, saudara. Jangan mengatakan yang ini bukan Kristen ya, karena kelihatannya pandangannya mendukung evolusi. Ya, jadi dari 1, 2, 3, 4, yang ini nih evolutionary creationism ini yang paling kanan, ini yang mendukung evolusi. Ya, evolusi dalam pengertian begini, saudara. Makroevolusi, evolusi yang lompat antar jenis. Nah, yang 3 lainnya ini, yang earth ini, yang paling dibilang tradisional, yang menafsir Alkitab secara literal, kejadian juga secara literal, ya penciptaan itu cuma
6 kali 24 jam, umur bumi cuma 6.000 sampai 10.000, awalnya menolak evolusi, tapi belakangan menerima mikroevolusi, saudara. Sama seperti intelligent design maupun progressive creationism menerima mikroevolusi, tapi menolak makroevolusi. Makroevolusi itu pindah jenis, saudara. Seperti ini gambarnya. Nah, ini mikro dan makro, saudara ya, kelihatan nggak ini? Yang di sebelah kiri ini makroevolusi, ya, evolusi dari yang pindah jenis begitu ya, dari makhluk satu ke spesies yang lain begitu. Kalau mikroevolusi di dalam jenis yang sama, misalnya ini serigala dari nenek moyang para anjing kali begitu ya, ada yang jadi serigala, ada yang jadi anjing apa begitu. Nah ini mikro di dalam jenis yang sama. Nah kalau makro itu melompat jenis. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kekristenan sendiri, belum semuanya bisa menerima makroevolusi. Jadi, saudara, evolusi itu sendiri jangan saudara anggap sebagai sesuatu yang bukan Kristen, begitu kan ya? Itu sesuatu yang kita lihat sekarang netral dulu. Makanya tadi musuhnya bukan antara creation dengan evolution, bukan. Ya, musuhnya adalah tadi naturalisme, begitu ya, yang menganggap tidak ada Tuhan, dengan teisme, kita yang melihat adanya Tuhan yang menciptakan begitu. Itu yang perbedaan pandangannya di situ. Jadi kekristenan bisa mengadopsi evolusi karena ini ada gerakan ini nih, evolutionary creationism. Mereka bisa mengadopsi evolusi. Memang yang jadi masalah di sini adalah bagaimana dengan manusia, begitu kan ya? Manusia itu Homo sapiens kan. Apakah kita produk evolusi begitu ya, dari Homo neanderthal, Homo erectus, Homo apa tadi begitu kan, yang seperti kan katakan. Nah, saudara, ini yang masih jadi kesulitan nih, menerima evolusi berkaitan dengan manusia nih. Karena kita sebagai gambar Allah ya. Lalu kita yang mungkin memang punya pride juga gitu ya, manusia nggak mau disamakan dengan simpanse begitu kan ya. Tapi evolusi hari ini, teori evolusi sudah berkembang dengan begitu maju, saudara. Dan memang ada bukti-bukti, walaupun bukti-bukti itu masih bisa disanggah ya, masih bisa diperkuat maupun disanggah. Sekali lagi yang namanya penafsiran terhadap alam semesta atau sains kan bisa salah, saudara ya. Jadi memang ada bukti-bukti, ada missing link mungkin yang sudah mulai bisa diselesaikan begitu ya. Tetapi tetap bagaimana menunjukkan manusia itu punya kapasitas intelektual, kapasitas moral dan spiritual begitu kan. Dari mana? Apakah itu dari kerak begitu kan? Nah, ini yang masih jadi perdebatan. Sehingga kalau saudara membaca di Biologos, nah saudara kalau mau membaca di website ini, saudara perlu paham dulu nih. Saudara jangan sampai shock begitu ya, kok terima evolusi? Ya iya memang karena ini pandangannya evolutionary creationism, tapi mereka adalah orang-orang Kristen, ilmuwan-ilmuwan Kristen, ahli-ahli PL Kristen begitu ya, yang mengakui jelas percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, percaya kepada Kristus, percaya Alkitab firman Allah juga begitu. Tapi mereka bisa mengadopsi evolusi secara makro. Nah, kita mau di mana posisinya? Saya nggak mau menyodorkan satu pandangan begitu, karena ini semuanya tetap adalah kekristenan, saudara ya. Tapi kalau saya cenderung yang arti ini sudah, saya pikir tidak tepat. Umur bumi yang muda ini ya, ini tidak tepat, bukan hanya secara ilmiah tapi secara penafsiran Alkitab tadi juga nggak tepat, karena hari tidak tepat ditafsirkan 24 jam. Hari itu bisa sesuatu yang panjang karena kejadian satu tidak kronologis begitu ya, tapi paralel. Maka yang ini saya kurang setuju. Nah, antara intelligent design atau progressive creationism begitu ya, sebelum kita bisa mengadopsi yang terlalu jauh ke makroevolusi. Intelligent design lebih kepada melihat ada satu oknum pribadi begitu ya, yang merancang, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, progressive creationism ini yang lebih cenderung mencoba tadi menjembatani antara apa yang Alkitab katakan dengan apa yang sains katakan. Nah, perbedaannya dengan yang evolutionary ini adalah cuma satu aja, masalah makroevolusi mereka belum bisa terima. Maka saya cenderung ke progressive creationism kalau mau dibilang posisi saya di sini. Intelligent design ini sebenarnya spektrumnya luas, saudara. Intelligent design bisa ada orang-orang ini di sini juga, bisa ada di sini juga begitu. Karena intelligent design kalau sudah lihat spektrumnya
Itu dari sini sampai sini nih, semua juga percaya intelligent design. Ada Allah yang merancang dan menciptakan begitu. Nah, cuma kadang-kadang orang-orang scientist itu suka menganggap orang Kristen di golongan progresif maupun di golongan intelligent design itu melakukan sainsnya, pendidikan ilmiahnya yang pseudoscience, bukan sains yang benar-benar begitu ya. Seringkali bagaimana orang Kristen melakukan hal ilmiah yang melakukan penyelidikan saintifik itu diragukan begitu. Maka tadi saya mengatakan kalau saudara ada yang punya panggilan menjadi ilmuwan, ya jadilah ilmuwan Kristen yang bisa membuktikan ya bahwa Alkitab adalah benar firman Allah, Tuhan itu ada begitu ya. Dan sains itu juga adalah pengetahuan dari Allah begitu. Nah, itu yang saya harapkan saudara. Sudah belajar dengan sungguh-sungguh hal ini sehingga kita tidak dikatakan melakukan penyelidikan sains yang palsu hanya untuk mendukung asumsi kita bahwa ada Tuhan begitu. Nah, saudara, di dalam website ini sudah akan lihat, ini banyak ilmuwan. Benar-benar ilmuwan sebetulnya, yang astronom, yang ahli biologi, dan sebagainya. Saudara bisa lihat websitenya di bawah ini. Ya, ada website-website yang saudara bisa baca lebih lanjut. Jadi saudara, ini semua adalah kekristenan dengan pandangan spektrum yang lebih luas. Yang masih menjadi permasalahan adalah bicara soal tadi itu, manusia sebagai gambar Allah, apakah dari evolusi, itu yang tidak bisa buru-buru kita katakan kita ini hasil evolusi begitu ya. Mikroevolusi bisa diterima, tapi makroevolusi itu kalau saya masih belum bisa terima begitu. Masih perlu menunggu, kita perlu dengan rendah hati menunggu ya penyelidikan sains lebih lanjut, dan juga kita perlu juga belajar Alkitab, menafsir Alkitab dengan lebih tepat, dan dengan rendah hati mau menerima pandangan orang lain di tengah-tengah perbedaan pandangan yang seperti ini. Oke, thank you banget Pak David. Sorry untuk semua peserta yang udah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipikirkan mungkin dari beberapa bulan. Ini pertanyaan benar-benar menarik-menarik, dan tadi udah dikasih beberapa website, udah dikasih beberapa rujukan yang kalian bisa pelajari lebih lanjut, yang kita harap bukan mendiscourage kalian untuk udah nggak usah belajar sains. Enggak. Kita orang Kristen perlu belajar sains jauh lebih giat karena kita percaya Tuhan kita yang nyiptain itu semua. Oke, Pak David boleh langsung ditutup aja dalam doa dan doain peserta-peserta yang ini juga mungkin dengan pergumulan mereka secara intelektual, boleh didoain juga. Thank you Pak. Oke, ya nanti kalau sudah mau tahu lebih lanjut bisa lihat PPT saya tadi, saya sudah share ke panitia, nanti bisa dibagikan begitu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Kaulah pencipta kami. Dengan rendah hati kami mau datang di hadapan-Mu, mengakui bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu adalah karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, yang mau menjadikan kami sebagai gambar-gambar-Mu, serupa dengan Engkau. Kami bersyukur untuk satu panggilan, satu tugas yang mulia. Kami boleh menjadi wakil-Mu di tengah bumi ini, untuk mengelola bumi ini, untuk mengusahakan dan memeliharanya, untuk memenuhinya dengan gambar-gambar-Mu yang lain, sehingga seluruh bumi boleh penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadar masih banyak hal yang kami belum ketahui atau yang kami perlu pelajari lagi. Tapi biarlah dengan rendah hati kami boleh mengakui satu-satunya Engkau adalah Allah pencipta kami. Dan segala pengetahuan bersumber daripada Engkau. Segala hikmat bersumber daripada-Mu sendiri. Dan biarlah kami boleh mengakui dengan kami takut akan Engkau, itulah permulaan segala hikmat. Kami mau menyerahkan setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di benak kami. Tapi biarlah kami boleh terus belajar dan mencari tahu. Dengan satu fondasi yang sudah kami pelajari sama-sama pada siang hari ini, kami boleh terus melangkah dan mencari tahu lebih banyak. Sehingga itu boleh menolong kami makin teguh di dalam iman kami kepada Engkau, Allah pencipta dan penyelamat kami. Kami percaya Tuhan mau memulai SYC ini dengan satu keyakinan ini dalam hati kami mau terus melangkah. Belajar dari umat-Mu Israel di perjanjian lama, kami mau terus melangkah. Menjadi umat yang taat di masa kini, boleh menyatakan terang kami, boleh menyatakan kemuliaan-Mu melalui seluruh hidup kami dan pelayanan kami, studi kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.